Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang majas. Kenapa majas? Karena di dalam novel itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis teks novel. Tetapi yang diperjelaskan Samyu adalah tentang majasnya, bukan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novelnya. Oke, kita mulai membahas tentang majas. Majas itu apa? Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menimbulkan kesan imajinatif atau menciptakan efek-efek tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Kenapa di dalam novel harus ada majas? Untuk membuat tertarik si pembaca terhadap cerita tersebut. Boleh atau tidak menggunakan majas? Boleh, bukan berarti bahwa novel itu harus semuanya fakta, bahasanya harus benar-benar nyata. Otomatis itu akan membuat jenuh si pembaca atau si penonton apabila sudah dibuatkan sebuah film. Boleh Bu, film dibuat atas dasar atau awal ceritanya diambil dari novel? Boleh, karena banyak sekali sekarang novel-novel itu dijadikan sebuah film baik layar lebar maupun sinetron. Oke, itu pengertian sebuah majas. Kita akan membahas tentang jenis-jenis majas. Jenis-jenis majas dibagi menjadi 4. Yang pertama ada majas penegasan, majas sindiran, majas pertentangan, ada majas perbandingan. Oke, kita akan mulai membahas tentang jenis-jenis majas. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang majas penegasan. Majas penegasan itu adalah gaya bahasa yang berusaha menekankan pengertian suatu atau ungkapan. Gaya penegasan ini dapat dilakukan dengan cara mengulang sepatah kata berkali-kali dan mengulanginya dengan kata lain yang memiliki arti yang sama. Jenis-jenis majas penegasan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pleonasme, ada repetisi, ada paranisme, ada tautologi. Ibu akan membahas pleonasme. Pleonasme itu apa? Majas yang menambahkan keterangan atau pernyataan yang sudah jelas. Contohnya, darah merah membasahi baju dan tubuhnya. Mana yang disebut dengan majas penegasan pleonasme adalah yang darah merah ini. Darah itu udah jelas warnanya merah. Jadi kalau di dalam kalimat merah ini tidak harus diungkapkan kembali. Kenapa? Karena akan membuat kalimat itu tidak efektif. Tetapi di dalam novel boleh menggunakan kata merah karena termasuk majas penegasan pleonasme. Yang kedua ada repetisi. Majas yang terdapat pengulangan di dalamnya. Contohnya, lagi-lagi dan lagi ia mengulangi kesalahannya. Maksud pengulangan di sini adalah maknanya hanya satu, yaitu apa? Mengulangi kesalahan yang sama. Kalau di dalam kalimat itu tidak boleh, tetapi di dalam novel, cerita, fiksi, fiktif itu boleh karena termasuk majas penegasan. Maksudnya untuk apa? Untuk menarik minat si pembaca atau rasa penasaran si pembaca dalam novel tersebut sehingga si pembaca terus dan terus membaca novel tersebut. Yang ketiga ada paranisme, majas yang menggunakan kata, frasa atau klausa yang sejajar. Ada juga di dalam kalimat disebut kalimat apa? Kalimat majemuk setara, tidak saling menerangkan. Tetapi di dalam majas itu disebutnya adalah paralelisme. Contohnya, jika kamu minta, aku akan datang. Gitu. Kalau di dalam kalimat efektif, jika kamu minta dan aku akan datang, menggunakan konjungsi setara atau sejajar. Tetapi di dalam majas tidak menggunakan konjungsi, cukup dengan menggunakan tanda koma. Yang keempat ada tautologi, majas yang terdapat pengulangan kata menggunakan sinonimnya. Contohnya, hari inilah yang saya inginkan dan saya harapkan. Di sini ada termasuk majas tautologi. Selanjutnya, selain majas penegasan, Ibu akan membahas majas sindiran. Majas sindiran itu apa? Gaya bahasa yang dipakai untuk menyindir orang lain. Dari sindiran halus untuk bersenda gurau, sampai pada sindiran kasar sebagai ungkapan perasaan tak senang. Boleh Ibu bertanya, apakah kalian suka saling menyindir satu sama lain? Apalagi kalau ada masalah perasaan ya hati antara teman yang satu dengan yang lain.
Oke, lanjut ya. Ibu akan membahas tentang majas sindiran. Majas sindiran itu terdiri dari majas sindiran ironi, sinisme, dan sarkasme. Ironi, majas yang menggunakan kata-kata menyindir secara halus. Contohnya, bagus sekali tulisanmu sampai-sampai tidak terbaca. Itu adalah kalau dengan makna yang sebenarnya sudah jelas. Harusnya tidak usah ada bagus tulisanmu. Kenapa di akhir ada kata-kata tidak terbaca. Tetapi di sini karena termasuk majas sindiran, ironi dengan menyindir secara halus, ya tidak dipermasalahkan gitu kan ya. Yang kedua ada sinisme. Sinisme itu majas yang menggunakan kata-kata sindiran secara langsung. Contohnya, perilakumu itu membuatku kesal. Udah jelas itu mengungkapkan bahwa ketidaksenangan temannya terhadap teman yang lain, tetapi dia ungkapkan secara langsung, tidak menggunakan sindiran halus. Yang ketiga ada sarkasme, udah jelas sarkasme. Majas yang menggunakan kata-kata sindiran secara langsung dan kasar. Contohnya, masa menulis saja tidak bisa? Bodoh sekali kamu. Nah, kalau di dalam dunia nyata atau pergaulan kamu berteman dengan teman, ini adalah tidak disarankan untuk diungkapkan. Kenapa? Karena akan menjadi permasalahan pertemanan antara kamu dengan teman yang lain. Yang ketiga ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang diungkapkan dengan jalan pertentangan suatu hal. Contoh yang pertama ada paradok, ada oksimoron, ada antitesis. Paradok, majas ini menyatakan dua hal yang seolah-olah bertentangan namun keduanya benar. Gajinya besar tapi hidupnya melarat. Kenapa pertentangan tapi kedua-duanya benar? Oh, pada kenyataannya dia gajinya besar, tetapi kenapa hidupnya melarat? Seharusnya dia berkecukupan. Oh, berarti di sini makna lain dari itu adalah dia tidak dapat memanajemen uang atau gajinya. Yang kedua ada oksimoron. Majas menyatakan antar bagiannya adalah sesuatu yang bertentangan. Contoh, cinta tidak hanya membuatnya bahagia, tetapi juga membuatnya menangis. Itu adalah termasuk majas pertentangan oksimoron. Yang ketiga ada antitesis, majas yang menggunakan kata berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, hitam dan putih adalah warna kesukaanku. Kenapa di sini disebut berlawanan? Ya karunya harusnya kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Tetapi di dalam majas antitesis itu boleh menggunakan berlawanan walaupun istilahnya di dalam kalimat itu tidak efektif. Oke, yang terakhir yaitu majas perbandingan. Kita akan membahas majas perbandingan. Majas perbandingan itu apa? Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang berusaha membuat ungkapan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lain. Majas perbandingan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada alusio, yang kedua ada asosiasi, yang ketiga ada simile, ada personifikasi, ada satu lagi metafora. Oke. Yang pertama Ibu akan membahas tentang alusio. Majas yang menggunakan hal atau peristiwa yang sudah dikenal. Contoh, sekarang ini tidak ada yang ingin seperti Siti Nurbaya. Maksudnya di sini adalah nikah yang dijodohkan tanpa cinta. Walaupun ada kata seperti ini secara tidak langsung, tetapi di sini sebut alusio. Kenapa? Karena peristiwanya sudah dikenal semua orang, gitu kan maksudnya. Makanya disebutnya dengan majas perbandingan alusio. Yang kedua ada asosiasi, majas yang menggunakan perbandingan utuh. Contohnya, suami sebagai nahkoda, istri menjadi jurumudi. Itu adalah majas perbandingan asosiasi. Yang ketiga ada simile, majas yang menggunakan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan atau konjungsi, atau simile juga dapat diartikan supaya mudah ya kalian untuk mengingatnya. Simile itu adalah majas perbandingan langsung. Kenapa disebut majas perbandingan langsung? Yaitu, bukan perbandingan langsung, tetapi perbandingan tidak langsung dengan ada ciri atau karakteristik seperti bak, ibarat, bagaikan. Itu adalah termasuk majas simile atau perbandingan tidak langsung.
Contoh, kasih sayang ibu seperti hangatnya sinar matahari. Beda ya kata seperti yang ada di simile di sini dengan seperti yang ada di alusio. Beda sekali. Kalau di sini membandingkan dua hal yang berbeda. Nah, kalaupun misalnya contoh lain dari simile adalah sikap kedua anak tersebut bagaikan langit dan bumi. Itu adalah termasuk simile, ada kata bagaikan. Sifat kedua anak tersebut berarti berbeda sekali. Yang satu contohnya misalnya baik, yang satu kurang baik. Itu adalah contoh dari simile. Yang keempat ada metafora, majas yang memiliki atau dibandingkan dengan sifat yang hampir sama biasanya terdapat dalam ungkapan di dalamnya. Atau supaya kamu untuk memudahkan mengingatnya bahwa metafora itu adalah majas perbandingan langsung. Contohnya Dewi Malam keluar dari peraduannya. Dewi Malam di sini maksudnya bukan perempuan kupu-kupu malam, bukan. Tetapi Dewi Malam di sini adalah bulan. Itu ya. Makanya termasuk majas metafora, perbandingan secara langsung. Atau contoh lain adalah Raja Siang telah pergi ke peraduannya. Raja Siang di sini adalah matahari yang sudah otomatis terbenam, sudah hilang karena menuju malam. Oke, yang kelima ada alegori, majas yang di dalamnya menggunakan kiasan atau penggambaran. Contohnya, perjalanan hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu adalah termasuk majas alegori, karena menggambarkan ya sesuatu hal. Terus, yang keenam ada sinestesia, majas yang menggunakan dua indera untuk membandingkannya. Contoh, perkataannya sangat pedas. Itu adalah termasuk majas perbandingan sinestesia. Selanjutnya ada majas metonimia, majas yang menggunakan merek dagang di dalamnya. Contohnya, ayah ke Bali naik Garuda. Maksud Garuda di sini bukan burung Garuda, tetapi apa? Merek pesawat terbang. Atau contoh lain, Anton pergi ke sekolah naik bebek. Bukan berarti naik hewan wek-wek-wek, tetapi adalah bebek di sini adalah merek sebuah motor roda 2 ya. Kalau roda 4 bukan motor, otomatis mobil. Oke, yang seterusnya ada litotes. Litotes majas menggunakan sifat merendah di dalamnya. Contohnya, silakan mampir ke gubukku. Padahal rumahnya bukan gubuk, tetapi apa, rumah mewah berlantai berapa pakai lift itu adalah rumah mewah kalau makna sebenarnya. Tetapi di dalam majas, kenapa? Karena silakan mampir ke gubukku itu termasuk majas litotes. Oke, selanjutnya ada majas hiperbola. Majas yang menggunakan bahasa cara berlebihan atau supaya kamu mudah mengingatnya adalah kalau hiperbola itu berlebihan gitu. Kalau metafora itu perbandingan secara langsung, kalau simile itu perbandingan tidak langsung gitu kan, supaya kamu mudah untuk mengingatnya. Untuk menganalisis nanti sebuah novel, mencari majas apa saja yang ada di dalam novel tersebut. Kita kembali ke hiperbola, berarti berlebihan. Contohnya, tangisannya menganak sungai. Maksudnya melebihi dari sungai. Atau contoh kata lain, siapa yang akan dijadikan contoh ya sama ibu pada pertemuan kali ini? Oke, kita ibu maksudnya ke Adam Sapigo aja deh. Adam Sapigo diputuskan cinta oleh siapa yo? Mau sama siapa? Sama Agnesia sampai membanjiri SMA 8. Menangisnya membanjiri SMA 8 kalau secara logika kan tidak mungkin. Tetapi karena ini ke hiperbola berlebihan di luar logika otomatis bisa saja. Yang selanjutnya ada personifikasi. Personifikasi itu apa? Majas yang mengungkapkan benda-benda mati seolah hidup seperti manusia. Contohnya pena menari-nari di atas kertas. Ada juga hujan gemericik menandakan aku sangat merindukannya. Itu adalah personifikasi. Kenapa? Karena benda mati seolah-olah hidup seperti layaknya manusia. Yang terakhir ada sinekdot. Sinekdot bedanya menjadi beberapa bagian. Ada pars pro toto, ada totem pro parte. Majas pas pro toto, majas yang menyatakan sebagai hal untuk keseluruhan. Contoh, ibu membeli 3 ekor ayam. Itu masuknya ke majas par pro toto. Kalau totem pro parte, majas yang menyatakan keseluruhan hal untuk sebagian. Contoh,
Indonesia memenangkan Olimpiade Matematika di Inggris. Kenapa sebagian? Karena Olimpiade itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, sedangkan yang dapat bangsa Indonesia dulu hanya matematika saja, yang lainnya tidak, gitu maksudnya. Terus ada